republik kita ini bebas dari korupsi. Republik kita ini republik hukum harus menjadi panglima, maka semua harus taat kepada hukum. Dalam konteks Caimin, sebetulnya kita kaget. Kasus 2012, setelah diproses dalam hukum, itu sudah berhenti. Sudah lama nggak kelihatan, nggak ngapa-ngapain, ya. Selama berapa tahun? 2012, 11 tahun, 13 tahun, 11. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Itu 13 tahun. Nggak ada kelanjutan proses itu. Sudah nggak ada selesai. Tiba-tiba begitu Caimin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan disalahkan, karena dia melakukan ini di saat proses politik berjalan dan dia diam selama 13 tahun. Ini ya nggak masuk akal di sini. Nah, dan ketika kita punya asumsi seperti itu, juga dibenarkan ada kasus-kasus sebelumnya juga terjadi. Anies Rashid Baswedan yang urusan Formula E jelas tidak ada masalah apa-apa, digelar begitu kan, nggak ada masalah, enak, nggak ada ini, nggak ada yang salah, prosedur korupsi segala macam nggak ada. Kemudian seolah dipaksakan, kan? Itu terjadi. Sementara banyak kasus lain yang didiamkan di depan mata. Nah, oleh karena itu kita semua warga negara menginginkan KPK yang kita lahirkan di era reformasi, yang kami ini ikut proses itu semua, dia harus menjadi penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi, dilakukan secara independen, secara profesional, tidak atas dasar pesanan politik tertentu, kelompok tertentu, atau siapalah tertentu lainnya begitu. Karena itu menjadi harapan kita. Karena di era Orde Baru yang menjadi problem kita adalah korupsi. Lalu kita punya kesadaran bahwa korupsi musuh bersama, dan KPK lah yang menjadi andalan kita. Tapi akhir-akhir ini KPK ya letol seperti ini, di bonsai seperti ini, kita semua sedih. Dan ke depan saya kira kita harus punya komitmen yang sama. KPK harus berdaya, KPK harus independen, pimpinan-pimpinannya harus orang-orang yang punya integritas, bukan orang-orang yang titipan sana sini, kemudian ketika mereka menjalankan amanahnya tidak amanah, bahkan zalim. Di satu sisi dengan cara KPK seperti itu, kalau dia gunakan alat politik, dia memenggal warga negara yang kita anggap memiliki potensi untuk memimpin negeri ini, hanya gara-gara orang tertentu kemudian menggunakan alat KPK, dia dipenggal dari situ. Kita sedih, itu kerugian bangsa dan negara. Saya kira begitu.